dalam membagi waktunya itu antara belajar, ikut organisasi, freelance, terus saya dituntut oleh ibu saya kalau bisa saya menjadi yang terbaik. tujuan cita-cita awalnya itu membahagiakan orang tua gitu ya. Betul. Di sini harus seimbang antara ridho dan doa orang tua, tapi kitanya juga harus bekerja keras untuk menggapai itu. Jadi kalau pun tidak sinkron ya tidak bisa untuk berjalan dengan lurus gitu. Lulusan termuda. Nah, 16 tahun saya masuk di S1. Sosialisasi itu sangat penting. Dengan semua yang saya lakukan itu harus ada ridho dan doa dari orang tua. Bisa seviral ini tuh sih, yang pilihanmu itu harus kamu pertanggungjawabkan. Hai Tribuners, balik lagi nih di On Cam Every Night. Kali ini bersama Meisada. Nah, malam ini kita akan kedatangan tamu spesial. Siapa dia? Dia adalah peraih gelar doktor termuda dari Institut Teknologi Surabaya. Jadi dia ini lagi banyak diperbincangkan sama orang-orang karena di usianya yang ke-24 tahun dia sudah menyelesaikan studi S3-nya dan bergelar doktor. Ini dia Diva Kurnia. Halo Kak Diva, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Oke, nah aku panggilnya Kak aja ya biar agak Siap. Nah, akhir-akhir ini Kak Diva kesibukannya apa sih? Ini udah mulai jawab ya? Oke. Jadi kalau akhir-akhir ini, alhamdulillahnya saya sudah menjadi asisten peneliti di salah satu universitas. Jadi saya membantu untuk publikasi beberapa dosen dan alhamdulillahnya jadi sekarang akhir-akhir ini kesibukannya itu. Oke, nah Kak Diva ini kan jadi lulusan termuda, gelar doktor di usia 24 tahun gitu kan. Nah, boleh dong diceritain gimana sih menempuh pendidikannya itu berapa tahun gitu. S1-nya S1, S2-nya, kemudian S3-nya itu berapa lama dan di usia berapa? Jadi SMA saya itu mengikuti program akselerasi sehingga saya seharusnya lulus 3 tahun jadi menjadi 2 tahun. Nah, lulus SMA saya berumur 16 tahun. Nah, 16 tahun saya masuk di S1 di Teknik Informatika Universitas Brawijaya. Nah, selama saya untuk mencapai sarjana saya hanya melalui 3,5 tahun. Nah, untuk setengah tahunnya saya menunggu wisuda. Jadi di Universitas Brawijaya itu dari kelulusan, jadi saya lulus Desember 2016, kemudian saya di wisuda itu Mei 2017. Dalam jangka 6 bulan, kurang lebih 6 bulan itu saya bekerja di salah satu startup sebagai data engineering. Nah, saat saya bekerja tersebut, saya menemukan beberapa beasiswa sehingga saya mencoba untuk apply beasiswa tersebut dan alhamdulillahnya saya bisa masuk ke beasiswa tersebut. Beasiswanya yang bernama PMDSU. Jadi beasiswa ini adalah fast track di mana fast track S2 menuju S3. S2-nya 1 tahun, S3-nya 3 tahun. Saya masuk di jenjang S2 itu kurang lebih umur 20 tahun. Jadi 20 tahun lulus S2-nya masuk S2-nya 20 tahun, kemudian saya melanjutkan S3-nya umur 21 tahun. Dan alhamdulillahnya sekarang saya lulus tepat waktu, yaitu di umur 24 tahun. Seperti itu, Kak. Oke, menarik banget ya. Jadi 24 tahun udah dapat gelar doktor, beasiswa juga gitu ya, Kak? Betul. Nah, terus kalau untuk background dari keluarganya Kak Diva sendiri itu, apakah memang ada tenaga pendidik gitu? Jadi kayak memotivasi gitu buat dapet gelar yang tinggi gitu, Kak? Jadi saya tumbuh di keluarga pendidik karena ibu saya itu seorang guru PNS di salah satu SMP negeri di Kota Malang, sehingga saya dituntut untuk terus mencari ilmu setinggi-tingginya karena menurut beliau dengan ilmu saya bisa sekali mengembangkan berbagai hal, dan itu pun kalau setinggi-tingginya ilmu tidak pernah ada kata mubazir gitu, pasti bisa terus berkembang dan saya dituntut untuk terus menggapai ilmu tersebut.
Kak. Oke, menarik banget nih ceritanya jadi ibunya Kak Diva itu memang seorang guru gitu ya. Betul. Ya, oke. Nah, terus di usia 24 tahun udah dapat gelar doktor itu, apakah dari kecil dari SD mungkin udah langganan ranking gitu, Kak? Oke. Jadi mungkin banyak sekali pertanyaan ini. Jadi saya dari kecil tuh memang agak tipenya tuh agak achiever gitu. Jadi saya dituntut oleh ibu saya kalau bisa saya menjadi yang terbaik. Jadi kalau SD, SMP, SMA saya harus bisa ranking 1 sampai 3 gitu, entah 1, 2, atau 3 gitu. Dan akhirnya di SD pun saya menduduki peringkat di 1 sampai 3. Kemudian di SMP pun seperti itu, dan juga di SMA saya bisa masuk ke uh, program akselerasi. Namun di SMA itu seluruh siswa itu diuji untuk masuk di program akselerasi. Jadi bukan keinginan saya. Jadi memang ketika masuk di MOS itu di masa orientasi sekolah, siswanya memang dites, lalu yang memang IQ-nya bisa melebihi rata-rata itu bisa masuk di program akselerasi. Namun tipe achiever ini tuh hanya terhenti, mungkin bisa terhenti di saat saya SMA. Karena ketika saya masuk S1, saya tuh berpikirnya bahwa ternyata sebuah nilai yang saya gapai kemarin, nilai ranking itu tidak seberapa dibandingkan ketika saya di sarjana. Ternyata di sarjana itu saya perlu sekali, banyak sekali yang saya perlukan untuk bersosialisasi. Karena meskipun pintar, tapi kalau tidak pandai bersosialisasi, kita tidak dapat menemukan kesempatan yang seharusnya kita bisa gapai itu. Mungkin kalau orang pintar biasanya lulus tepat waktu gitu ya. Kalau orang yang benar-benar menggunakan peluang itu sebaik mungkin, bisa jadi lulus yang seharusnya 4 tahun bisa 3,5 tahun dan seperti itu. Udah, Kak. Oke, berarti waktu kuliah itu Kak Diva nih ikut organisasi gitu ya, Kak? Atau gimana? Jadi karena ya mungkin karena pengalaman yang sebelumnya saya berpikir oh ternyata sosialisasi itu sangat penting dengan saya mengikuti berbagai kepanitiaan menjadi humas di divisi acara atau sebagainya, kemudian saya mengikuti asisten praktikum, asisten lab, kemudian asisten dosen, dan juga mengikuti salah satu LSO kesenian gitu. Jadi banyak sekali yang saya lakukan dan juga dengan saya bertemu banyak orang, saya mengetahui oh karakteristik orangnya seperti ini, seperti itu, dan juga ketika saya melihat menemui beberapa senior pun kan pasti kita juga diberitahu tips dan triknya untuk menghadapi dosen A, dosen B, bagaimana melalui mata kuliah A atau B seperti itu, Kak. Oh iya. Nah, uh, kapan sih Kak Diva nih bisa memutuskan gitu kayak aku mau ambil S2, S3 nih gitu. Kapan sih pikiran itu terbesit gitu sampai akhirnya memutuskan untuk lanjutin S2 dan S3-nya? Jadi mungkin sama dengan pemikiran-pemikiran orang lain gitu ya. Ketika saya sarjana itu saya tidak ingin melanjutkan S2 dan S3 karena saya hanya ingin oh ketika saya kuliah saya ingin mendapatkan uang gitu kan, mendapat uang dengan bekerja. Jadi saat itu tapi ibu saya itu mendorong saya untuk ayo coba lanjut kuliah gitu. Tapi saya benar-benar saya nggak mau gitu. Saya coba dulu mengimplementasikan ilmu saya gitu. Apalagi kan karena teknik informatika ya lagi boomingnya pasti startup marketplace, terus kemudian di online yang lainnya, dan itu kan booming sekali ya, keren gitu. Terus saya mencoba apply di situ, dan saat itu ternyata kondisi kerja di startup saya tidak cocok. Nah, disitulah saya benar-benar berpikir, sepertinya saya akan mencoba mencari beasiswa untuk melanjutkan studi saya. Dan saya berpikirnya bahwa sekolah S2 dan S3 itu sama dengan S1. Jadi ini salah sih, ternyata kuliah S2 dan S3 itu sangat berbeda dengan kuliah S1. Gitu. Nah, uh, kalau dari aku sendiri Kak, jadi dosenku tuh pernah emang spill gitu ya, kalau pendidikan di S2, di S3 tuh emang benar-benar beda sama S1. Ibarat kan kalau kita naik tangga, kalau S1 tuh kita naik satu tangga gitu kan. Tapi kalau S2 atau S3 itu bisa kayak 2 tangga, 3 tangga sekaligus kita naik Betul. gitu. Iya itu. Betul. Nah, kalau motivasi sendiri untuk Kak Diva
meraih gelar dokter tuh sebenarnya apa sih Kak gitu? Jadi untuk motivasinya itu karena saya sudah masuk di beasiswa BMDSU, berarti saya harus lulus tepat 4 tahun gitu ya, dari S2 dan S3. Nah, motivasinya pasti ketika saya sampai molor atau apa lebih gitu ya, sebenarnya berarti kan saya akan UKT SPP kuliah saya akan ditanggung oleh orang tua lagi. Padahal tujuan saya untuk lanjut kuliah itu karena saya ingin membanggakan ibu saya, membanggakan dan membahagiakan ibu saya. Ketika beliau itu tersenyum bangga dengan pencapaian saya merasa saya ikut bangga, ikut senang. Jadi saya melanjutkan S2 dan S3 itu berpikirnya bahwa ketika ibu saya senang, saya ikut senang. Seperti itu, Kak. Wah, inspiratif banget ya. Jadi emang tujuan cita-cita awalnya itu membahagiakan orang tua gitu ya Kak. Betul, betul, betul. Oke. Nah, Kak Diva sendiri kan sekarang udah meraih gelar doktor nih. Sempet Mm-mm. nggak sih kayak sekarang ini masih kepikiran, oh aku udah dokter gitu ya. Sempet nyangka, nggak nyangka gitu nggak sih Kak? Betul sih. Tapi menurut saya sih dokter itu hanya sebuah apa ya, sebuah gelar dari achievement saya untuk ketika saya melakukan studi gitu. Jadi mungkin orang melihat wah ini dokter, tapi saya itu masih merasa saya masih banyak sekali kekurangan yang perlu saya asah lagi untuk mencari pengalaman kembali dan malah saya tidak menyangkanya saya bisa seviral ini itu sih yang benar-benar masih belum bisa menyangka kalau dokter itu karena saya kuliah pasti saya memperoleh gelar. Jadi yang jadi itu mungkin ya hanya sebuah achievement apa ya namanya gift-nya gitu loh. Apa ada gelarnya. Nah, kalau sebuah untuk dokternya kalau seumpama yang tidak nyangkanya ya itu tadi karena saya masih belum menyangka karena saya bisa seviral ini sih. Itu aja, Kak. Oke. Nah, kalau em, awalnya itu kan Kak Diva ini lanjut S2 sama S3 itu kan S1, S2, S3-nya memang S2 di dan 3. Indonesia semua gitu ya. Ya. Nah, sempet nggak sih pernah apa inspirasi Kak Diva tuh lanjutin sekolahnya tuh di Indonesia? Kenapa nggak Indonesia. kepikiran kayak oh mau keluar negeri aja nih lanjut sekolahnya gitu? Jadi ini kembali lagi ke orang tua ya. Jadi semua yang saya lakukan itu harus ada ridho dan doa dari orang tua. Ketika saat saya lulus itu saya benar-benar banyak sekali ketentuan gitu. Jadi kalau keluar karena background ibu saya adalah PNS, jadi ketika saya harus keluar kota Malang, saya harus bekerja PNS atau BUMN. Jadi kalau mau startup ya di Malang gitu. Nah, terus kalau mau melanjutkan perkuliahan, saya tidak boleh keluar negeri karena itu tadi karena saya anak tunggal juga, jadi saya tidak boleh keluar negeri, bolehnya di Indonesia. Padahal saya tahunya beasiswa Indonesia itu hanya LPDP dan itu banyak sekali ketentuannya. Jadi saat itu saya coba-coba untuk apply ke luar negeri pun itu tidak bisa lolos karena ya itu tadi karena ridho dan doa ibu saya hanya untuk saya kuliah di Indonesia gitu. Jadi saat itu pun saya apply di Indonesia pun itu penuh rasa takut karena background saya dari S1 ke S2 itu sangat berbeda. Jadi S1 saya itu teknik informatika dan S2 dan S3 saya itu teknik sistem dan industri. Jadi ilmunya itu ternyata berbeda gitu. Nah, saat saya apply pun ibu saya itu hanya bilang coba dulu, coba dulu, coba dulu. Jadi saat itu saya hanya coba masukkan dan itu ada tes tulis pun itu ternyata saya bisa pas gitu bisa masuk karena ada sebuah ketentuan di mana IPK-nya itu kalau lebih dari 3,75 itu tidak perlu ujian. Dan ternyata saya tidak perlu ujian. Nah, di situ tuh saya benar-benar takut karena saya tidak bisa apa-apa dengan dari keilmuan tersebut gitu. Karena mungkin orang melihatnya oh ini sama-sama teknik pasti semua bisa. Ternyata tidak sama, sudut pandangnya sangat berbeda untuk menyelesaikan sesuatu permasalahan. Nah, kemudian saya lanjut ke uh, tes wawancara gitu. Dan saat itu ibu saya hanya bilang coba dulu gitu. Itu berulang kali bilang seperti itu dan saya pun mencoba saat itu dan banyak sekali yang daftar kan pasti banyak sekali karena nanti yang terpilih itu satu pembimbing satu orang gitu. Jadi saat itu pun ya saya hanya mencoba ya kan harus dijelaskan penelitiannya apa gitu. Jadi saya jelaskan biasa
Dan alhamdulillahnya tuh saya keterima gitu. Dan itu tadi kembali lagi semua karena ridho dan doa orang tua. Saya enggak. Oke, berarti dengan ridho orang tua tadi bisa dikatakan kayak upayanya Kak Diva nih selalu mulus gitu nggak sih Kak? Jadi mungkin ada yang meridhoi dan didoai orang tua, tapi tidak ada kerja keras. Jadi di sini harus seimbang antara ridho dan doa orang tua, tapi kitanya juga harus bekerja keras untuk menggapai itu. Jadi kalau pun tidak sinkron ya tidak bisa untuk berjalan dengan lurus gitu kan. Jadi kalau saya sih jalannya untuk menggapai itu lurus, tapi untuk melakukannya di dalamnya itu berliku-liku. Itu kan. Ya, pasti banyak lika-liku lah kayak yang dihadapin gitu ya. Betul. Tapi dengan adanya dukungan dan doa dari orang tua berasa kayak mulus gitu ya. Tetap rasanya. Oke. Nah, Kak Diva nih sebagai lulusan termuda gitu ya. Mm-mm. Selama kuliah itu aktivitasnya apa aja sih selain tentunya belajar gitu ya. Mm-mm. Aktivitas lain gitu di lingkungan kampus mungkin. Jadi ketika saya S2 dan S3 itu saya bekerja freelance gitu kan karena background saya teknik informatika, jadi saya freelance-nya coding sebuah permasalahan di perusahaan maupun di fakultas gitu. Kemudian saya juga ikut beberapa, jadi kan teman-teman saya tuh senior saya itu kan bapak-bapak atau ibu-ibu, jadi saya menolong mereka. Jadi kalau ada apa, nah nanti saya dibantu bantu ini dengan berbagai perjanjian gitu, kontrak kerja atau sebagainya. Kemudian saya juga membangun sebuah small business ketika saya berkuliah, karena itu untuk apa ya, sambilan saya. Jadi ketika saya hanya fokus belajar itu kadang kan bosan. Nah, saya juga mencoba untuk berjualan atau apa juga belajar bisnis seperti itu, Kak. Oke. Nah, berarti ya banyak juga yang dilakuin selain belajar gitu ya. Salah Betul. satunya dengan punya small business itu tadi ya, Kak ya. Iya, betul, betul. Nah, dalam membagi waktunya itu antara belajar, ikut organisasi, freelance, terus punya small business itu gimana sih Kak Diva? Jadi kalau saya itu gini, tergantung sama dengan tugasnya. Jadi kalau kan saya sudah merancang tuh apa gimana strategi saya untuk menggapai kelulusan tepat waktu. Nah, ternyata di sini tuh sepertinya ada jam kosong atau oh ini pekerjaan freelance saya ini ternyata bisalah paling seminggu atau beberapa hari gitu. Jadi kalau memang yang ditawarkan sesuai dengan kemampuan kita, ya saya benar-benar agree dengan itu. Kemudian kalau small business mungkin itu tadi kalau ada orderan mungkin apa nanti malamnya saya package gitu, saya kemas, kemudian nanti paginya itu nanti kurirnya yang datang ke kosan gitu, Kak. Jadi seperti itu prosesnya. Oke, berarti semuanya emang dikerjakan sendiri gitu ya. Iya, betul. Nah, kalau boleh tahu hobinya Kak Diva sendiri tuh apa sih sebenarnya? Kalau hobinya ya, apa ya? Saya bingung dengan hobi. Jadi kalau hobi mungkin nonton film, terus mendengarkan musik, kemudian makan, terus jalan-jalan kayak gitu sih sama aja sih, Kak. Ya baca buku itu aja jarang. Kalau memang saya senang bukunya ya saya baca sampai habis gitu. Jadi mungkin ya sama lah Pak, Kak, sama dengan orang teman-teman saya sebaya gitu. Oke, berarti suka nonton drakor juga nggak? Betul, Kak. Ternyata orang pinter tuh suka nonton drakor juga ya. Iya. Buat hiburan biar nggak stres lah ya. Betul, Kak. Oke, nah terus Kak Diva tuh pernah ada nggak sih merasa kayak ada di titik bosan atau stuck gitu karena dengan apalagi beban S2, S3 gitu yang nggak, aku aja yang baru S1 doang, lulus S1 doang itu kayak pusing gitu ya. Apalagi Kak Diva yang udah jalanin S2, S3 pasti ada lah ya rasa bosan tuh. Cara ngatasinnya tuh gimana sih Kak? Pasti sih kalau bosan, malah kayaknya setiap hari bosan gitu ya, jadi sampai bingung gitu. Jadi mengatasinya kalau saya yang pertama mungkin mencoba untuk melakukan hal lain. Jadi mungkin menonton film tadi, menonton drakor, kemudian apa namanya
kita menghidupkan lagu sampai keras-keras gitu, nanti kita nyanyi teriak-teriak atau gimana. Terus kalau memang tidak bisa, mungkin nanti beli makanan gitu, yang mungkin pokoknya yang menyenangkan kita gitu. Beli makanan, beli minuman, terus kemudian moodnya kan akan naik. Tapi kalau memang tidak bisa, kalau memang benar-benar saya tidak bisa apa ya, sudah saya melakukan itu, saya biasanya ini sih, saya mau pergi ke mall gitu. Karena saya suka banget ke mall karena dingin gitu ya kayak jadi benar-benar fresh gitu ke mall, tapi saya harus naik ojol gitu. Nah, ini uniknya itu kenapa saya harus naik ojol. Jadi entah kenapa driver-driver ojol itu selalu bercerita kehidupannya kepada saya gitu. Entah itu tadi apa, entah tadi pagi dia jualan dulu terus sekarang ke ojol, atau kehidupannya kemarin anaknya meninggal atau sebagainya, itu selalu diceritakan gitu. Dan ini tuh membuat saya apa ya, membuat saya tuh benar-benar apa, tahu gitu. Oh ternyata orang lain itu loh apa, tantangannya tuh lebih berat gitu loh daripada saya. Kenapa saya tantangan seperti ini aja loh sudah mendapatkan beasiswa, apa fasilitas sudah ada, tapi malah bosan-bosan apa bosan terus nggak ngapa-ngapain, ngeluh terus. Nah, saat itulah saya benar-benar oh ya udah berarti, jadi dari situlah saya bertemu dengan orang itu, saya benar-benar oh baiklah apa, saya harus kembali semangat lagi gitu. Jadi itu sih mungkin tips trik dari saya. Dan juga sama ini apa, setelah itu biasanya saya juga apa, nanti habis dari mallnya kan sudah senang-senang, nanti pulangnya juga harus naik Gojek gitu. Jadi benar-benar banyak sekali apa ya, ilmu kehidupan dari orang lain kita harus tahu gitu, dan pintar-pintar bersosialisasi dengan orang, dan itu membuat kita membuka mata kita bahwa orang lain itu loh masih banyak yang tidak seberuntung kita, dan kita harus terus bersyukur. Tuh, Kak. Betul, betul banget, betul banget. Nah, selain pernah merasa bosan gitu ya Kak Dika, pernah nggak sih merasa kayak pernah ada di titik gagal gitu? Kalau pernah, apa gitu? Pernah. Jadi saat saya masuk pertama kali di S2, jadi karena jadi kalau biasanya mahasiswa S2 itu kan kalau di kampus saya itu maksimal 15 SKS ya. Karena saya dengan background yang berbeda, saya itu dibebani 20 SKS. 20 SKS itu terbagi dari banyak 5 SKS, 4 SKS gitu kan. Jadi di kampus itu harus 4 jam gitu kan, pelajaran 4 jam dan lebih gitu. Kemudian saya harus belajar secara cepat gitu. Jadi pulang sampai malam, terus kemudian mengerjakan kelompok sampai mungkin jam 9 jam 10 selesai, kemudian saya tidur sampai jam 12 malam, kemudian jam 12 malam sampai pagi harus saya belajar lagi, karena saya nggak paham sama sekali kalau, karena kalau terlalu lama saya belajar tuh saya cenderung bosan dan malah tidak tahu apa yang dipelajari. Nah, saya harus mengulang itu, kemudian paginya sekali kuliah lagi. Jadi setiap hari seperti itu. Dan ternyata ketika saya ujian, saya sama sekali tidak tahu apa-apa. Jadi mengerjakan tuh benar-benar blank gitu, nggak tahu apa-apa. Dan saya melihat teman-teman saya itu benar-benar apa ya, enjoy dengan mengerjakannya itu. Jadi itulah benar-benar titik kegagalan saya, di mana saya benar-benar saya tidak bisa mengerjakan apapun, padahal saya sudah bekerja keras sekuat tenaga sampai begadang, sampai tidak tidur saya belajar, tapi ternyata ketika ujian saya tidak bisa mengerjakan itu, dan malah saya hanya menulis apa ya, menulis sebuah soal dan jawaban hanya satu paragraf doang, dan itu saya tidak tahu itu benar apa salah gitu ya. Jadi disinilah saya benar-benar ketika saya gagal, saya benar-benar mencoba untuk menerima gitu. Berarti ketika saya benar-benar menerima, berarti kondisi itulah adalah kondisi saya harus membahagiakan diri saya dan enjoy gitu. Jadi ketika enjoy, saya semangat kembali. Dan saat itulah ternyata meskipun niat niat kerja keras dan sesuai dengan apa kerja keras kita, dan kembali lagi takdirnya kan ke Allah gitu, dan alhamdulillahnya nilai saya juga tidak ternyata tidak jelek-jelek amat gitu, tapi pada saat itu saya benar-benar down karena itu tadi, karena tidak bisa ngerjakan apa-apa. Itu benar-benar kayak wah, ini benar-benar dapat E nih ya, saya sudah bilang gitu, ini pasti dapat E karena ini benar-benar nggak bisa gitu. Dan ternyata ya itu, ternyata semua takdir kan kembali lagi ke Allah, karena mungkin kerja keras saya sama Allah ini loh saya kasih hadiah untuk gitu. Saya mikirnya itu sih lebih ke setelah gagal ya harus menerima, nanti akan bisa
di posisi yang menyenangkan bagi diri sendiri dan akhirnya bisa bangkit kembali. Oke. Wah, agak deg-degan juga berarti ya waktu itu, waktu Iya, nggak bisa ngerjain. betul. Itu Duh, sama sekali tidak bisa ngerjakan apa-apa. nggak kebayang sih itu gimana deg-degannya. Dan melihat teman-temannya sudah enjoy banget kayak ngerjain langsung Nah, keluar cepat gitu kan. Dan ini sendirian di ruangan kayak wah ini panik nggak udah sih Kak? Panik panik nggak? pasti. Tapi pura-pura nggak panik kan biar nggak kelihatan Oke, Iya. oke, oke. Oke. Nah, terus kalau cara belajar efektif versi Kak Diva atau habit Kak Diva dalam belajar itu gimana sih? Kan tadi diceritain kalau Kak Diva bosen, maksudnya kalau belajar terus tuh malah nanti kayak ngeblank gitu. Nah, gimana sih habitnya Kak Diva untuk biar bisa nggak kejadian kayak gitu terulang lagi gitu? Jadi kalau saya itu mencoba untuk menulis target gitu ya. Jadi kalau sama ujian besok seminggu gitu nanti di kertas itu saya ada target. Oh ini yang harus dibaca, ini harus dibaca. Dan itu harus kayak apa ya? Nggak semua harus dibaca. Jadi mana yang benar-benar tidak paham dan yang paham biasanya nggak saya baca. Jadi benar-benar ada itu strategi. Kemudian kalau saya itu lebih gini sih benar-benar visual. Jadi kalau baca terus itu kadang nggak paham, jadi harus mencari buku yang benar-benar visual atau video atau apapun. Jadi kan masalah teknik belajar pun itu juga tergantung kondisi kebiasaan diri sendiri juga. Kalau saya kadang juga ini menghidupkan televisi, kemudian saya menggunakan headphone, mendengarkan musik itu. Jadi musiknya harus musik keras karena biar saya nggak ngantuk gitu. Terus televisinya biar ada temannya aja gitu buat belajar. Jadi benar-benar dikondisikan sendirilah untuk agar enjoy saat belajar. Oke, nah kalau Kak Diva sendiri itu kan tadi diceritain kalau belajar tuh kadang kalau bosen dengerin musik harus keras gitu. Nah, apakah Kak Diva itu emang tipikalnya kalau belajar itu harus agak rame atau memang yang harus sepi gitu? Kalau saya tipikalnya rame, malah kalau sepi malah saya ketiduran. Oh, iya Makanya saya sih. tidak pernah suka ke perpustakaan karena pasti sepi. Dan itu ngantuk gitu. Ya mungkin baca satu lembar nanti ya tidur gitu. Tapi Gitu kalau Kak. lagi ada musik banter atau keramaian gitu, suka ke distract gitu nggak sih Kak Diva? Enggak, malah saya biasanya malah itu kayak ke mall itu yang kayak ada kafe-kafe kan lebih rame kan. Nah, malah Iya, seneng iya. kayak gitu daripada yang sepi. Betul. Oke. Beda ya kayak. Beda ya. Iya. Kalau aku malah kayak harus sepi gitu. Kalaupun lagu gitu nggak boleh yang banter gitu. Paling yang Oh, gitu. pelan aja gitu. Kayak pikirannya terpecah belah gitu. Masa iya? Nah, oke. Nah, se aku mau tanya nih fakta fakta seorang diva dalam mencapai gelar dokter di usia sekarang tuh apa sih? 3 fakta aja, Kak. 3 fakta ya. Mm-mm. Apa ya? Apa? Diva itu apa ya? Bingung ya kayak. Jadi kalau saya Diva itu benar-benar orang yang jarang sekali ke kampus. Jadi Oh, sampai kita. mungkin dicariin orang itu Heeh. Diva banget kayaknya. Terus Diva suka banget main gitu. Jadi lebih banyak main daripada belajar mungkin. Karena belajar saya tuh kalau semua sudah mood itu malah lebih banyak gitu ya apa yang bisa masuk gitu. Kalau dipaksakan, mungkin dipaksakan bisa, tapi tidak bisa berlangsung lama gitu. Terus kalau yang ketiga apa ya? Apa ya? Diva itu mungkin cenderung mungkin anak kecil tapi yang benar-benar lebih peka terhadap orang gitu Kak. Jadi saya benar-benar tidak pernah bisa ketika orang menyakiti saya tidak bisa menyakiti balik gitu. Hmm. Itu. Berarti perasaannya lembut banget gitu ya, Kak ya? Betul. Tapi sok kuat gitu Kak. Oh, apalagi kalau denger Gojek curhat gitu ya. Iya betul Ojol kayak curhat ikut gitu. melo gitu. Oke. Nah, berarti ini dong, waktu masa pendidikan itu udah COVID kan ya, Kak ya? Betul betul. Tapi Nah, itu cuma 1 tahun COVID-nya. oke. Dan di situ pasti senang banget lah ya, karena jarang ke kampus. Betul. Itu sangat Akhirnya benar. gitu. Iya. Biasanya kalau nggak ke kampus, emangnya kemana sih, Kak Diva? Kalau
kan saya tuh tipenya agak mageran juga. Jadi kalau saya udah di rumah itu ya udah ngerjakan di rumah gitu. Enjoy kan, kalau di rumah kan bisa nyetel apa menghidupkan musik keras-keras, terus apa ya makan ya sudah makan gitu kan. Kalau di kampus kan ada apa ya, kita harus diem terus ngerjakan. Nah, itu hal yang benar-benar tidak bisa saya lakukan saat itu. Iya sih. Jadi benar di kampus ya enjoy gitu ya. Kan Surabaya juga panas kan Kak. Jadi Iya terus benar. kalau di ruangan itu karena teman-teman saya kebanyakan orang tua tidak bisa menghidupkan AC. Jadi Oh iya. panas-panasan. Iya. Oh iya, Jadi masuk akal. enjoy di rumah. Oke. Nah, setelah pencapaian ini gitu, respon keluarga tuh gimana sih Kak? Apalagi kan Kak Diva ini anak tunggal gitu ya, perempuan lagi. Dan alhamdulillahnya mama saya banget bersyukur dan bangga gitu. Tapi kalau mama saya selalu bilang seperti ini, jadi jangan terlalu bahagia gitu, karena nantinya kita tidak akan tahu. Dan itu telah terjadi saat saya lulus SMA, saya terlalu bahagia dan ternyata saya memperoleh musibah gitu saat itu. Jadi selalu diingatkan bahwa jangan sampai ya benar sekarang bahagia bersyukur tapi jangan terlalu terlalu bahagia gitu. Dan ibu saya kan juga tahu proses saya menuju ini, jadi lika-likunya seperti apa. Jadi prosesnya itu juga pasti beliau juga bangga, gitu kan. Oke, boleh diceritain nggak sih yang waktu SMA itu kisahnya yang nggak boleh terlalu bahagia itu kenapa emang? Dari bangga itu, jadi saya digendam gitu Pak saat itu. Jadi Oh ya, HP handphone saya hilang. Jadi saat itulah ibu saya benar-benar jangan sampai terlalu bahagia gitu. Jadi saat itu benar-benar tidak tahu sih. Jadi di rumah baru tahu handphone saya hilang. Dan saat itu benar-benar, oh iya jangan terlalu bahagia kayak gitu. Jadi selalu seperti itu, nanti saat lulus S1 pun saya diingatkan, jangan sampai lo ya nanti jatuh dan ternyata S1 saya jatuh. satu Jatuh lagi. beneran iya. Jadi benar-benar tidak boleh terlalu euforia gitu, tidak boleh. Ingat kata ibu ya. Iya betul, bahaya soalnya. Hmm. Nah, kalau Kak Diva sendiri nih dengan pencapaian sekarang gitu, cita-cita dan goals terbesar menurut Kak Diva tuh apa? Yang belum dicapai mungkin atau yang mau dicapai dalam waktu dekat gitu. Goals, mungkin goalsnya itu tadi apa, kan tadi membahagiakan ibu kan, membahagiakan ibu. Mungkin ini goals yang ini apa, pendidikan itu. Saya masih belum bisa apa ya mengajak jalan-jalan ibu saya. Kan ketika kerja kan pasti nanti memperoleh uang gitu, nanti ingin sekali membahagiakan ibu saya untuk berkeliling kemana-mana gitu. Dan itu mungkin goals terpendam ya jangka panjang. Kalau selama jangka pendeknya mungkin ini tadi saya ingin mengimplementasikan ilmu-ilmu saya. Jadi karena disertasi saya mengenai sistem asuransi kesehatan nasional, saya ingin benar-benar ilmu saya ini dipakai gitu untuk membantu sistem asuransi kesehatan Indonesia gitu. Nah, dan saya kan di sudut pandang ilmu teknik dan bisa mengombinasikan teknik informatika dan teknik industri. Saya ingin sekali membantu di dalam sistemnya dengan membantu teknologinya gitu, Kak. Itu sih yang saya sangat-sangat ingin gitu. Oke, menarik banget. Semoga terwujud ya Kak ya. Amin, amin. Amin, amin. Nah, terakhir nih Kak, tips untuk Tribuners gimana sih untuk jadi orang yang konsisten, konsisten misalnya dalam hal belajar gitu dan nggak gampang nyerah tuh gimana sih tipsnya versi Kak Diva? Tapi balik lagi ya, jadi harus melalui dulu, baru nanti itu tahu oh ini itu salah, oh ini benar gitu. Jadi ketika sama mengeluh itu perlu soalnya karena itu akan menyadarkan kita ke depannya gitu. Kalau mungkin tips dan triknya ngeluh nggak apa-apa, terus bosan nggak apa-apa, tapi kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Jadi kalau semama saya kamu sudah masuk di sarjana gitu ya, jangan sampai ngeluh nggak apa-apa, tapi tetap kerjakan dan kalau bisa lulus tepat waktu, karena pilihanmu itu harus kamu pertanggungjawabkan gitu, itu Kak. Iya, benar sih. Ya, kita tuh harus menyelesaikan apa yang udah kita mulai gitu nggak sih Kak? Betul, pokok harus niat, fokus dan jalani gitu. Masalah takdirnya nanti ternyata molor atau apa itu tidak apa, karena setidaknya kita tidak menyesal dengan kerja keras kita
Itu sih yang benar-benar, karena penyesalan itu sangat menyakitkan sih, Kak. Iya, benar-benar. Mm-mm. Oke, wah menarik banget nih pembahasan Mm-mm. pembahasan hari ini bersama Iya. Kak Diva gitu ya. Aduh. Oke, kayaknya Amin. udah cukup deh Sudah. pembicaraan kita hari ini. Terima kasih Mm-mm. banyak Kak Diva udah mau Mm-mm. ngobrol-ngobrol bareng kita di sini. Mm-mm. Heeh. Semoga cita-cita Kak Diva dalam waktu dekat maupun dalam jangka panjang nanti bisa terwujud dan semoga sehat Amin. selalu. Amin. Salam buat ibunya juga ya Kak Diva ya. Siap, Kak. Oke, terima kasih Kakak banyak Kak Diva. sehat-sehat. Kakak sehat-sehat juga ya, Kak. Iya, terima kasih. Mm-mm. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.